Bayangkan sebuah pemandangan ini bersama saya. Suasananya ini tepat setelah perayaan Tahun Baru Imlek. Biasanya kan penuh harapan ya. Betul sekali. Bagi kebanyakan dari kita, atau setidaknya di benak kita, momen ini identik dengan amplop merah, awal yang baru, dan optimisme. Ya, awal tahun yang segar. Tapi mari kita alihkan pandangan ke jalanan di Tiongkok saat ini. Sebuah kawasan industri raksasa yang seharusnya bergemuruh dengan mesin-mesin, truk logistik yang keluar masuk, dan aktivitas ribuan buruh. Kini tampak sepi. Sepi seperti kota mati. Tidak ada satupun pabrik yang buka. Di tanah, hanya tersisa serpihan merah kertas dari petasan yang sudah dinyalakan beberapa hari lalu. Ditinggalkan begitu saja. Percaya terjadi. Pemandangan seperti apa itu? Sekelompok pekerja parubaya mengerumuni seorang mandor. Mereka memohon, berdesakan bahkan secara sukarela menawarkan diri untuk tidak dibayar sama sekali selama beberapa hari pertama. Tidak dibayar sama sekali? Benar. Mengapa? Hanya agar mereka bisa memenangkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan kasar memindahkan barang dari gudang. Selamat datang di sesi bedah informasi kita kali ini. Ya, selamat datang. Untuk Anda yang mendengarkan, misi eksplorasi kita hari ini akan melampaui deretan angka pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang sering muncul di berita televisi. Kita akan melihat realitas di lapangan. Tepat, kita akan mengupas kesaksian langsung dari masyarakat kelas pekerja di sana, memahami bagaimana gelombang pengangguran, tutupnya pabrik, dan krisis utang mengubah jalannya kehidupan jutaan orang. Dan bagi Anda yang selama ini menaruh perhatian pada dinamika sosial dan ekonomi di kawasan Asia Timur, pergeseran yang terjadi ini bukanlah sekedar siklus ekonomi biasa. Bukan sekedar naik turun pasar ya. Bukan. Kita sedang melihat sebuah anomali struktural. Ada rantai kejadian yang sangat gamblang jika kita telusuri laporan-laporan dari lapangan. Dimulai dari apa itu? Dimulai dari hilangnya mata pencarian pokok di tingkat pekerja harian. Ini kemudian secara sistematis memaksa mereka masuk ke dalam ekosistem utang berbunga tinggi. Terjebak utang ya? Ya, hingga bermuara pada akar masalah yang seringkali ditutupi oleh gemerlapnya gedung pencakar langit, yaitu ketimpangan distribusi kekayaan yang teramat ekstrem. Karena selama 2 dekade terakhir, dunia selalu disuguhi cerita tentang pertumbuhan Tiongkok yang tak terhentikan. Julukan pabrik dunia seolah menjadi garansi bahwa selalu ada pekerjaan di sana. Tapi, realitas pahit di jalanannya saat ini bercerita lain. Sangat berbeda. Ada satu catatan perjalanan dari seorang pencari kerja yang menurut saya sangat menggambarkan kegilaan situasi ini. Ah, iya, kisah pria dari Yunan itu. Betul. Pria ini menempuh jarak 2000 km dari provinsi Yunnan menuju Zhejiang hanya untuk mencari lowongan di pabrik. Jarak yang sangat jauh. Sangat jauh. Dan ketika sampai di sana, dia tidak menemukan satupun lowongan. Jadi dia memutuskan untuk terus menyetir 1000 km lagi ke arah Jiangxiang. Total 3000 km. 3000 km. Coba Anda bayangkan, itu ibarat menyetir dari Jakarta ke Bali, lalu kembali ke Jakarta, dan pergi ke Bali lagi, bolak-balik menembus tol dan kelelahan. Dan biayanya tidak murah. Tentu saja, setelah 10 hari berkeliling tanpa henti membakar uang bensin dan bekal makannya, tebak apa yang dia dapat? 0 besar. 0, tidak ada pekerjaan sama sekali. Ujung-ujungnya dia terpaksa tidur meringkuk di dalam mobilnya karena uang sewanya sudah habis, dan bahkan ketika ada lowongan pun gajinya anjlok drastis. Turun sangat jauh dari biasanya. Iya. Pasar tenaga kerja sekarang mayoritas hanya menawarkan di kisaran 3.000 hingga 4.000 yuan per bulan. Kalau ada yang menawarkan 5.000 yuan, itu sudah diperebutkan ribuan orang. Perjalanan 3.000 km tanpa hasil itu menyoroti satu fakta fundamental. Kelumpuhan di tingkat produksi. Pabriknya tidak jalan. Betul. Mengapa kawasan pesisir timur yang dulunya seperti spons raksasa penyerap tenaga kerja, kini menolak mereka? Jawabannya ada pada buku pesanan atau order pabrik-pabrik manufaktur domestik tersebut. Kosong ya? Kosong melompong. Tidak ada pesanan baru, baik dari dalam negeri yang daya belinya sedang turun, maupun dari luar negeri yang menahan konsumsi. Masuk akal. Ada satu contoh kasus operasional pabrik yang sangat ironis dari data yang kita kumpulkan. Sebuah pabrik lokal mengumumkan dengan sangat meyakinkan bahwa mereka akan mulai beroperasi penuh pada hari ketiga setelah Imlek. Hari ketiga itu cepat sekali. Sangat cepat. Para pekerja karena takut kehilangan posisi berjuang mati-matian untuk kembali.
Ada yang terjebak kemacetan horor di jalan tol selama lebih dari 30 jam. Hanya untuk mengejar hari ketiga itu. Ya, ada yang berdesakan di kereta tanpa tempat duduk. Namun, setelah mereka tiba dengan susah payah, pabrik itu hanya menjalankan mesinnya selama 1,5 hari. 1,5 hari. Terus setelah itu? Manajemen tiba-tiba mengumumkan libur panjang tanpa tanggungan selama 2 minggu ke depan. Alasannya murni karena bahan baku dan pesanan tidak cukup untuk membenarkan biaya operasional harian. Tunggu. Jadi mereka dipaksa menempuh perjalanan jauh, menghabiskan ongkos transportasi di musim liburan yang mahal, hanya untuk bekerja sehari lalu disuruh pulang lagi. Begitulah kenyataannya. Itu bukan sekedar salah manajemen, itu mempermainkan nasib orang. Tapi, di tengah kekacauan pabrik lokal ini, laporan di lapangan juga mencatat satu anomali yang mencolok. Perusahaan asing? Tepat. Perusahaan dengan investasi asing, misalnya ada satu pabrik asal Jerman yang disebutkan secara spesifik, justru beroperasi layaknya di dunia yang berbeda. Sangat stabil ya. Sangat stabil. Perusahaan asing ini tetap menawarkan libur panjang yang terencana dengan baik. Ada libur musim panas, libur musim dingin, dan mereka memberikan kepastian kalender kerja 365 hari penuh. Tidak ada buka tutup mendadak. Sama sekali tidak. Pekerja mereka bahkan baru diwajibkan masuk pada hari ke-15 setelah Imlek, bukan hari ketiga yang serba terburu-buru tadi. Perbedaan operasional itu menggarisbawahi rapuhnya fondasi industri domestik saat ini. Perusahaan multinasional biasanya memiliki rantai pasok global yang lebih terdiversifikasi. Dan modal mereka lebih kuat. Tentu, cadangan modal mereka memungkinkan mereka menyerap guncangan jangka pendek tanpa harus memecat atau meliburkan pekerjanya secara paksa. Berbeda dengan pabrik lokal ya. Sangat berbeda. Ribuan pabrik domestik skala menengah ke bawah itu hidup dari bulan ke bulan. Ketika ekonomi melambat, kepanikan langsung terjadi. Pabrik buka tutup secara acak. Dan siapa yang jadi korbannya? Tentu saja para pekerjanya. Mereka tidak memiliki serikat pekerja independen atau jaring pengaman sosial yang bisa diandalkan. Ini menciptakan lingkungan pasar tenaga kerja yang sangat brutal. Brutal rasanya masih terlalu halus. Untuk Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita ini, mari posisikan diri Anda sejenak. Coba bayangkan situasinya. Ya, bayangkan Anda berada di usia 40-an tahun. Masa di mana tanggung jawab keluarga sedang berada di puncaknya. Anak mulai sekolah, orang tua mulai sakit. Beban terberat ada di usia itu. Betul. Namun di usia ini, Anda mendapati bahwa mencari pekerjaan kasar sekalipun jauh lebih sulit daripada mencari pasangan hidup. Pengalaman puluhan tahun Anda diabaikan. Bahkan tenaga mereka tidak dihargai. Benar. Pasar tenaga kerja sekarang mulai membiasakan praktik uji coba gratis. Pekerja disuruh masuk, bekerja penuh keringat, tapi dengan syarat. Jika tidak genap 7 hari, hari-hari awal itu tidak dibayar. Tenaga manusia dikomodifikasi sedemikian rupa. Hingga dianggap gratis. Ini memunculkan satu pertanyaan besar di kepala saya. Kemana perginya uang-uang hasil kerja keras mereka selama dekade-dekade keemasan ekonomi kemarin? Mengapa pekerja di sana seolah tidak punya tabungan untuk bertahan dari badai ini? Pertanyaan itu membawa kita keluar dari jalanan dan masuk ke dalam struktur makroekonomi yang sebenarnya menjadi inti dari masalah ini. Struktur makronya bagaimana? Mengapa kelas pekerja selalu berada di ujung tanduk? Ada sebuah keluh kesah yang sangat jujur dari seorang pekerja yang terekam di lapangan. Apa katanya? Dia berkata, "Saya bekerja banting tulang setiap hari. Tapi pada akhirnya, uang itu hanya numpang lewat untuk menghidupi tuan tanar pemilik apartemen, membiayai pengantar makanan, dan membayar kurir paket." Numpang lewat. Iya, numpang lewat. Tidak peduli berapa lama mereka bekerja lembur, sistemnya dirancang agar biaya hidup dasar menyerap seluruh pendapatan mereka. Mereka tidak diberi ruang untuk akumulasi modal. Itu kalimat yang sangat menyedihkan ya. Ini mematahkan stereotip lama bahwa jika Anda miskin, itu karena Anda kurang keras bekerja. Padahal mereka sangat bekerja keras. Di sini, mereka bekerja luar biasa keras, tapi sistemnya ibarat ember bocor. Betul sekali, ibarat ember bocor. Dan data statistik menegaskan perasaan ini. Mari kita lihat komposisi distribusi kekayaannya. Saat ini, 92% kekayaan di Tiongkok hanya dikuasai oleh 10% populasi. Sebentar, biar saya perjelas. 92% kekayaan dipegang oleh 10% orang. Iya, angkanya memang setimpang itu.
Itu tingkat ketimpangan yang luar biasa ekstrim untuk sebuah negara yang setidaknya di atas kertas masih memegang prinsip pemerataan sosial. Apakah ini murni karena efisiensi kapitalisme pasar atau ada mekanisme sistemik yang sengaja menyedot kekayaan ke atas? Itu poin yang sangat krusial. Ketimpangan sebesar ini jarang terjadi secara alamiah, murni karena pasar. Ini struktural. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sangat didorong oleh investasi infrastruktur raksasa dan spekulasi real estate. Siapa yang mendapat untung terbesar dari sektor ini? Pengembang besar. Ya, badan-badan usaha milik negara, pengembang properti raksasa, dan elit finansial yang memiliki akses ke kredit bank dengan bunga sangat rendah. Sementara itu, upah buruh ditekan sedemikian rupa demi mempertahankan daya saing ekspor global. Jadi buruh tetap miskin agar barangnya murah. Tepat. Jadi, para pekerja ini membangun gedung-gedung pencakar langit yang mengkilap, merakit jutaan ponsel cerdas, tapi hasil dari nilai tambah produksi itu dipompa ke atas. Pertumbuhan ekonomi meledak, tapi tidak merembes ke bawah secara proporsional. Jadi ketika badai ekonomi datang dan pesanan pabrik berhenti, 90% populasi di bawah ini sama sekali tidak memiliki bantalan finansial. Tidak ada tabungan. Dan ketika tabungan tidak ada, tapi perut tetap harus diisi, kemana mereka lari? Tentu saja ke pinjaman. Berdasarkan data yang kita telusuri, ini bukan lagi masalah utang individu yang telat bayar kartu kredit. Ini sudah menjadi tsunami utang skala nasional. Skalanya memang sulit dicerna jika kita tidak memecahnya pelan-pelan. Mari kita urai untuk para pendengar kita. Tercatat saat ini ada sekitar 850 juta orang di Tiongkok yang memiliki beban utang. 850 juta. Populasi total mereka sekitar 1,4 miliar. Kalau kita keluarkan anak-anak balita, pelajar, Dan lansia yang sudah tidak punya akses ke bank, maka praktis hampir seluruh penduduk yang berada di usia kerja sedang menanggung utang. Dan kualitas utang ini yang mengerikan. sangat mengerikan. Dari 850 juta orang tersebut, 470 juta orang berada di zona merah, alias tepat di jurang gagal bayar atau default. Jika bulan depan mereka tidak mendapat pekerjaan, mereka runtuh. Dan sebagian sudah runtuh. Betul, lebih parahnya lagi, 260 juta orang sudah secara resmi melewati batas itu. Mereka sudah menunggak cicilan lebih dari 6 bulan. Ratusan juta orang bangkrut secara bersamaan. Dan di sistem sana, gagal bayar bukan sekedar ditelepon penagih utang. Ada sita aset. Ya, ada mekanisme sita aset yang berjalan masif. Di industri properti, ini melahirkan fenomena yang disebut Fa Tai Fang, atau rumah-rumah yang disita dan dilelang oleh pengadilan karena pemiliknya gagal bayar KPR. Berapa banyak yang disita? Tahun lalu saja, lebih dari 3 juta unit rumah disita pengadilan. Bayangkan 3 juta keluarga diusir dari rumahnya. 3 juta keluarga, luar biasa. Dan proyeksinya tahun ini, angka tersebut bisa melonjak menembus 5 juta unit. Ditambah lagi dengan sistem blacklist atau daftar hitam nasional mereka. Ah ya, daftar hitam ini sangat ketat. Kalau Anda gagal bayar utang, nama Anda masuk daftar ini. Saat ini ada lebih dari 8,6 juta orang yang kehilangan akses ke layanan publik dasar. Mereka tidak bisa beli tiket pesawat, kan? Tidak bisa beli tiket pesawat, tidak bisa naik kereta cepat, tidak bisa mengambil pinjaman baru. Hidup mereka benar-benar dikunci dari ruang publik. Sanksi sosial dan ekonomi dari sistem daftar hitam itu melumpuhkan mobilitas mereka. Tapi yang membuat situasi ini berevolusi dari sekedar krisis perbankan menjadi potensi bencana demografi adalah siapa yang paling banyak berutang. Kelompok usia muda. Tepat. Kelompok yang paling menderita saat ini justru generasi pekerja utama, yaitu mereka yang lahir di era 90-an. Mereka yang saat ini berusia akhir 20-an hingga pertengahan 30-an. Mereka yang seharusnya jadi mesin ekonomi. Secara teoritis, di negara manapun, kelompok usia ini adalah mesin utama penggerak konsumsi dan inovasi. Mereka tulang punggungnya. Tapi realitas lapangannya, dari sekitar 175 juta orang di demografi ini, 87% diantaranya terjerat utang. 87%. Dari generasi yang seharusnya sedang berada di puncak produktivitas. Jika mayoritas anak mudanya sibuk bertahan hidup dari kejaran utang, siapa yang akan memikirkan masa depan negara? Sangat gelap bayangannya. Al, pasti langsung menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak punya agunan lagi. Pintu bank sudah tertutup. Jadi kemana mereka lari?
Mereka terjun ke dalam jebakan pinjaman online, atau yang populer di sana dengan sebutan Wangdai. Wangdai inilah yang mengubah masalah keuangan menjadi tragedi kemanusiaan. Ekosistem pinjaman online ini tidak dirancang untuk menjembatani kesulitan uang sementara, melainkan didesain sebagai instrumen ekstraktif. Bunganya pasti mencekik. Tingkat bunga tahunan yang mereka patok berada di angka yang absurd, mulai dari 24% hingga 36%. 36% setahun? Ya. Jika seorang pekerja pabrik meminjam uang dengan bunga 36% per tahun, di saat gajinya saja dipotong separuh atau bahkan nihil, secara matematis hukum gravitasi finansial memastikan dia tidak akan pernah bisa melunasinya. Untuk membuat persentase abstrak itu terasa nyata, ada 2 kasus lapangan yang sangat mencolok dari sumber kita. Kasus pertama melibatkan seorang pria berusia 40 tahun yang terekam kesaksiannya. Pria yang menjual rumahnya itu. Betul. Dia entah bagaimana bisa tergulung utang aplikasi online hingga mencapai 700.000 yuan. 700.000 yuan dari pinjaman online itu biasanya akumulasi dari meminjam di belasan aplikasi berbeda, sebuah praktik gali lubang tutup lubang yang sangat tipikal. Tepat. Gali lubang yang satu, ternyata lubang berikutnya adalah jurang. Karena putus asa dikejar penagih utang, pria ini menjual satu-satunya aset berharga yang dia miliki, yaitu rumahnya. Laku berapa rumahnya? Rumah itu laku 400.000 yuan. Semua uangnya diserahkan ke pemberi pinjaman, tapi setelah menyerahkan rumahnya, dia menyadari bahwa dia masih berutang 300.000 yuan. Sudah tidak punya rumah, tapi masih berutang? Pria ini usia 40 tahun, pasar tenaga kerja menolaknya karena dianggap terlalu tua, dia tidak punya rumah, dan masih dikejar utang ratusan ribu yuan. Benar-benar kehilangan segalanya. Dalam pengakuannya yang sangat menyayat hati, dia merasa keluarganya hancur berkeping-keping dan dia sudah berada di titik mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak ada lagi jalan logis untuk keluar. Itu adalah titik di mana ilusi ekonomi benar-benar hancur. Kehilangan aset fundamental untuk membayar utang konsumtif berskala besar, namun tetap gagal menutupinya, adalah resep dari kehancuran absolut. Dan ini yang membuat saya makin geleng-geleng kepala. Anda mungkin berpikir yang terjerat pinjaman online pasti cuma pengangguran atau buruh bergaji rendah. Tapi kasus kedua membuktikan sebaliknya. Pekerja kelas menengah. Iya, ada laporan tentang seorang pekerja, sebut saja sepupu dari salah satu narasumber, yang gajinya tergolong sangat bagus untuk ukuran kelas menengah di sana, yaitu 15.000 yuan per bulan. Jauh di atas rata-rata gaji buruh pabrik yang 4.000 tadi. Sangat jauh. Tapi pada malam pergantian tahun baru Imlek, bukannya merayakan bersama keluarga, dia malah menangis terseduh-seduh setelah minum alkohol dan akhirnya mengaku diam-diam punya utang pinjaman online sebesar 100.000 yuan. 100.000 yuan? Nah, di sini saya butuh bantuan Anda untuk menjelaskan kepada pendengar kita. Kalau gajinya 15.000 dan utangnya 100.000, secara logika awam, kalau dia hemat dan mencicil dengan disiplin, dalam 1 atau 2 tahun utang itu harusnya lunas kan? Mengapa pemuda bergaji tinggi ini bisa sampai putus asa begitu? Disitulah letak ilusi optik dari sistem Wangdai ini. Sistem cicilan yang mereka terapkan sangat manipulatif, terutama pada cara mereka menghitung bunga. Ini sangat penting untuk dipahami pendengar kita. Mari kita bedah. Mari kita ambil contoh utang 100.000 yuan tadi. Skema pelunasan selama setahun mungkin mengharuskan si peminjam membayar pokok utang sekitar 8.333 yuan setiap bulannya, ditambah dengan biaya bunga sekitar 1.000 yuan. Oke, jadi per bulan dia harus mentransfer cicilan sekitar 9.300-an yuan. Dengan gaji 15.000, dia masih punya sisa lebih dari 5.000 untuk makan dan sewa kamar. Terus, di mana jebakannya? Jebakannya ada di bulan-bulan berikutnya. Pada sistem perbankan yang sehat atau sistem bunga menurun, ketika di bulan kedua pokok utang Anda sudah berkurang menjadi sekitar 91.000 yuan, maka bunganya juga harusnya turun. Karena dihitung dari sisa utang yang lebih kecil ya? Betul, tapi di Wangdai, mereka seringkali menggunakan sistem bunga flat yang mencekik. Walaupun di bulan kedua pokok utang tinggal 91.000, di bulan kelima tinggal 60.000, dan di bulan ke-11, pokok utangnya tinggal 8.000 yuan. Tunggu, jangan bilang bunganya. Bunga yang ditagih tetap 1.000 yuan setiap bulannya secara penuh. Sebentar, jadi bunganya tidak pernah mengecil. Mereka menghitung bunga dari pinjaman awal yang 100.000 itu terus-menerus sampai cicilan terakhir. Tepat sekali. Anda membayar bunga untuk uang yang sebenarnya sudah Anda kembalikan ke mereka.
Ini membuat tingkat bunga efektif sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka yang diiklankan. Itu sangat licik. Dan ini baru satu lapis masalah. Jika si peminjam telat bayar 1 hari saja, sistem ini akan langsung mengenakan denda keterlambatan harian yang bunganya berbunga lagi. Compound interest ya? Betul. Inilah jebakan strukturalnya. Aplikasi ini secara matematis dirancang bukan agar utang Anda lunas, melainkan agar Anda selalu merasa kurang bayar. Akhirnya, peminjam yang panik akan membuka aplikasi pinjaman kedua untuk menalangi tagihan aplikasi pertama. Lalu aplikasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai angkanya menggulung jadi bola salju yang menghancurkan hidup mereka. Sungguh sebuah desain finansial yang sangat predator. Kalau kita merangkum semua teka-teki ini ke dalam satu bingkai besar, jutaan pabrik kehilangan pesanan, pekerja yang tenaganya tidak dihargai, ketimpangan kekayaan ekstrim, dan ratusan juta generasi muda terjebak utang predator. Semua menumpuk jari satu. Tentu kita harus bertanya, dengan semua tekanan yang mendidih ini, kemana arah tren ini ke depannya? Apa yang akan menanti di depan sana? Berdasarkan pemetaan data dari berbagai laporan yang kita pelajari hari ini, proyeksi untuk beberapa tahun ke depan memasuki wilayah yang sangat kritis. Prediksi yang paling konsisten menunjukkan bahwa ledakan sesungguhnya dari bom waktu krisis utang ini belum terjadi. Belum terjadi. Lalu kapan puncaknya? Puncaknya diproyeksikan akan meledak secara beruntun di antara tahun 2025, 2026, hingga 2027. Mengapa di tahun-tahun itu? Meminjam uang pensiun orang tua atau menjual perhiasan keluarga. Mereka masih punya tabungan darurat terakhir. Betul. Namun, dalam 3 tahun ke depan, tabungan keluarga besar itu akan benar-benar mengering. Ketika 470 juta orang yang saat ini berdiri di bibir jurang itu benar-benar jatuh ke dalam kebangkrutan permanen, masalah ini tidak lagi bersifat individual. Menjadi masalah nasional. Ini berubah menjadi ancaman sistemik. Ketika separuh dari angkatan kerja nasional dibekukan dari sistem perbankan dan konsumsi mereka anjlok hingga ke titik nol, sistem ekonomi itu sendiri yang akan terhenti berdetak. Ini adalah peringatan keras yang dampaknya akan terasa jauh melewati batas negara tersebut. Untuk Anda, Bapak Ibu yang mendengarkan, kisah-kisah pedih dari jalanan Tiongkok ini menawarkan pelajaran yang sangat mahal tentang bagaimana sebuah negara mengelola kesejahteraannya. Sebuah cermin besar bagi kita semua. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan makroekonomi, sehebat apapun angka yang dipamerkan, adalah sebuah ilusi rapuh jika tidak diiringi dengan keadilan distribusi kekayaan di tingkat pekerja. Jika sebuah negara membiarkan warganya dieksploitasi oleh lintah darat digital tanpa perlindungan yang memadai, mereka pada dasarnya sedang menyabotase masa depan mereka sendiri. Benar sekali. Masyarakat mungkin tampak megah dengan kereta cepat dan gedung tertingginya, tapi fondasinya keropos dimakan utang, siap runtuh hanya karena satu hembusan krisis global. Pembangunan fisik yang masif tidak akan pernah bisa mensubstitusi kesejahteraan manusia yang menjalankannya. Jika mayoritas waktu dan tenaga sebuah generasi dihabiskan hanya untuk mencicil utang kelangsungan hidup, inovasi dan daya beli, dua mesin utama ekonomi modern akan mati dengan sendirinya. Sangat masuk akal. Dan sebelum kita menutup lembaran eksplorasi hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran baru, sebuah pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan. Kita tadi membahas apa yang terjadi jika ratusan juta orang ini secara serentak menyerah dan berhenti membayar utang, karena sudah tidak ada lagi harta yang bisa disita pengadilan. Skenario yang sangat menakutkan. Namun, bagaimana jika pemerintah di sana, yang terkenal dengan kendali teknologinya yang sangat ketat, merespons ini dengan menerapkan mata uang digital bank sentral secara penuh? Mengontrol setiap dompet warga. Bayangkan sebuah sistem di mana pemerintah memiliki akses langsung ke setiap dompet digital warganya. Begitu ada sedikit saja penghasilan yang masuk, entah dari hasil kerja serabutan atau bantuan tunai, sistem secara otomatis dan paksa memotong dana tersebut untuk melunasi utang-utang pinjaman online maupun perbankan, bahkan sebelum warga tersebut sempat membeli beras. Penanggihan otomatis ya? Iya. Jika teknologi finansial negara justru diubah menjadi mesin penagih utang otomatis tanpa ampun, apakah itu akan menyelamatkan sistem perbankan mereka? Atau justru akan memicu ledakan sosial berskala masif dari pabrik dunia ini? Apa yang terjadi jika roda gigi yang paling tangguh sekalipun pada akhirnya
hancur di bawah tekanan sistem yang mereka bangun sendiri? Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami di sesi Bedah Informasi kali ini. Teruslah bertanya, mari kita amati bersama, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.